Bobby. Otnel tiba di rumah sakit setelah menerima panggilan dari rumah sakit. Bobby yang tiba-tiba mencarinya membuat pria itu tidak tega untuk tidak memenuhi keinginan bocah kecil itu. Pada akhirnya, acara jalan-jalan Otnel dan kedua anak itu di-cancel. Dengan penjelasan detail, Otnel memberitahukan apa yang terjadi pada kedua anak perfeksionis yang dia bawa keluar itu. Beruntung Edward dan Emily termasuk anak yang penurut, keduanya setuju untuk pulang dan melanjutkan jalan-jalan di lain waktu. Setelah mengantar Emily dan Edward, Otnel langsung melaju menuju rumah sakit. Dia belum tahu apa yang terjadi, sebab saat sedang mengawasi Richard tadi perhatiannya teralihkan oleh kedua anak yang merengek meminta film diganti karena cerita yang tidak sesuai dengan selera mereka. Hal itu menyebabkan Otnel tidak tahu apa yang terjadi pada gadis yang dimanfaatkan dirinya untuk membuat panas Richard. Pria itu berlari memasuki rumah sakit. Semua petugas medis langsung terdiam saat Otnel masuk ke rumah sakit tanpa pakaian kerjanya. Pria itu berlari dengan kencang. Semua orang yang sudah mengetahui kebenaran tentang Otnel menunduk hormat secara otomatis saat melihat kedatangan dokter muda berbakat itu. Ada rasa bangga dan ada rasa bersalah, tetapi Otnel terlalu cuek untuk memperhatikan penghormatan mereka pada dirinya. Dia fokus pada tujuannya, yaitu Bobby kecil yang mencarinya. Dengan cepat, Otnel naik ke lantai 3. Dia memasuki ruangan inap. Bobby dengan tergesa-gesa terlihat bagaimana napasnya tidak beraturan. Aku tiba, seru Otnel sambil menarik napas dalam-dalam dan membuangnya dalam sekali hembusan. Capek, ucap pria itu sambil menghamburkan tubuhnya di atas kursi. Selamat datar, dok, sapa Jerry yang dianggukkan oleh Otnel. Dokter, panggil Bobby dengan suara yang terdengar lirih. Tentu saja suara itu membuat relung hati Otnel bergetar. Setelah mendapatkan kendali atas napasnya, dia berdiri dan mendekati Bobby sambil tersenyum ramah. Hal yang selalu dia tunjukkan pada anak-anak. Ada apa Bobby? Kenapa mencari dokter? Tanya Otnel dengan ramah sambil duduk di samping tempat tidur Bobby. Bobby menatap Otnel dengan mata berkaca-kaca. Dia mengeluarkan botol kosong cairan injeksi yang dijatuhkan oleh Richard saat melancarkan aksinya tadi. Dokter pria berambut keriting pirang ingin menyuntikkan ini pada Bobby. Hiks. Dokter Chelsea dibawa oleh dokter jahat itu karena melihat apa yang dilakukan pada Bobby. Ucap anak itu sambil menangis terseduh-seduh. Jerry dan Otnel kompak saling menatap, mereka terkejut dengan penjelasan Bobby. Apa dia menyuntikkannya padamu? Tanya Otnel panik. Enggak jadi dok, karena dokter perempuan itu menggagalkannya. Kalau tidak salah nama dokternya Richard, ucap Bobby. Jerry dan Otnel terbelalak kaget. Dokter muda itu mengambil botol cairan injeksi yang kosong dan membaca apa isinya. Betapa terkejutnya Otnel sangat mengetahui kalau obat itu adalah obat yang sangat berisiko jika disuntikan pada pasien dengan penyakit jantung. Jika obat itu disuntikan perlahan, jantung pasien akan semakin lemah. Ketika dilakukan operasi akan menyebabkan mati otot pada jantung, yang artinya akibat obat itu pasien akan mati di meja operasi. Astaga, manusia brengsek itu, beraninya dia melakukan ini dan mengancam temannya sendiri. Ucap Otnel. Sialan, kenapa juga aku tidak mengawasinya dengan lebih detail tadi? Kesal Otnel. Jerry terkejut bukan main, pantas saja perilaku Richard dan Chelsea tadi sangat mencurigakan, dan ini berarti Chelsea dalam bahaya. Dok, kalau itu benar, maka Chelsea dalam bahaya, ucap Jerry. Otnel menatap Jerry, masalah apa lagi yang akan timbul saat ini? Sial, kesal Otnel. Coba hubungi Chelsea, tita Otnel. Sebenarnya tadi saya melihat Richard membawa Chelsea, saya pikir mereka sedang ada urusan. Tapi Dr. Richard mengatakan kalau mereka akan pergi ke rumah ibunya Chelsea. Tetapi seingat saya Chelsea sudah lama tidak tinggal dengan keluarga kandungnya, dan lagi pula rumah keluarganya jauh dari kota ini, jelas Jerry. Saya mengejar mereka tapi sayang sudah terlambat. Richard membawa paksa Chelsea, dok, ucap Jerry dengan wajah penuh penyesalan. Mendengar hal itu membuat Otnel kesal dan marah. Tapi bukannya mereka berteman, setauku si pirang itu menyukai Chelsea. Tak mungkin dia menyakiti orang yang disukai. Entahlah dok, kita tidak bisa asal menebak, bisa saja Richard memiliki sifat yang berlawanan. Cak merepotkan, kesal Otnel. Dokter di sana, ucap Bobby sambil menunjuk ventilasi udara ke ruangan itu. Ada apa? Tanya Otnel sambil menatap arah yang ditunjukkan oleh Bobby.
Matanya menangkap sebuah ponsel yang diletakkan secara horizontal di bagian ventilasi udara pintu kamar itu. Otnell berdiri, dia mendekati pintu dan mengambil ponsel yang masih merekam itu. Tadi Bobby lihat Dr. Chelsea menaruh ponsel di sana. Jelas anak kecil itu. Otnell mengangguk paham, dia membuka ponsel itu dan menghentikan rekaman. Ponsel Dr. Chelsea ternyata tidak menggunakan pin pengaman. Ada ya manusia langka yang gak pakai pin pengaman ponsel? Batin Otnell sambil memutar ulang videonya tadi. Dia menonton dan mendengarkan semua isi rekaman dengan jelas. Dia benar-benar terkejut mendengar semua ucapan Richard yang ternyata menargetkan dirinya dan anaknya. Karena dendam di masa lalu membuat Richard memilih jalan yang buruk dan mengancam keselamatan orang lain. Sialan, jadi targetnya dari awal adalah aku, tetapi dia sampai mengancam keamanan anakku. Bobby dan Chelsea, kurang ajar kau Richard, geram Otnell dengan wajah masam. Aku harus menyelamatkan gadis itu, dia sudah membantuku menyelamatkan Bobby. Cak, nekat sekali kau Richard, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan aku ya. Lihat apa yang akan kulakukan bangsat, gumam Otnell. Auranya benar-benar berubah menjadi lebih menyeramkan, bahkan Jerry sampai merinding ketakutan di bawah pria itu. Apa itu Dr. Otnell? Dia lebih menyeramkan saat ini, batin Jerry yang enggan menatap Otnell yang sedang marah. Otnell merogoh ponsel dan menghubungi Pasco. Pasco, aku butuh bantuanmu, ucap Otnell. Ada apa? Katakanlah. Tolong kirimkan anak buahmu untuk mengawal ke rumah sakit. Ada yang berani berbuat masalah di sini, dan aku butuh tim untuk menemukan seseorang. Ini darurat. Apa ini masalah yang kau ceritakan itu? Ya, baik, akan segera meluncurkan, ucap Pasco. Mereka mengakhiri panggilan. Otnell kembali mendekati Bobby dan menatap bocah kecil itu seraya membelai kepala anak laki itu. Kamu akan baik-baik saja. Dokter sudah menyiapkan pengawal untuk rumah sakit. Gak akan ada yang sakitin kamu lagi. Setelah dokter selesai dengan urusan ini, kamu akan dokter sembuhkan, ucap Otnell dengan lembut. Tapi dokter jahat bilang Bobby gak layak untuk hidup. Hiks, Bobby penyakitan. Bobby gak berguna. Bobby? Jangan bicara yang tidak-tidak, hardik Otnell. Siapa bilang kamu gak berguna? Cih, dia yang gak berguna. Dia otak yang udah kotor, gak berguna. Perlu dicuci biar sadar. Dia bukan dokter yang hebat, ketus Otnell. Coba, Bobby cita-citanya apa? Tanya Otnell. Bobby ingin jadi dokter juga seperti Dr. Otnell, ucap anak itu. Wah hebat, ucap Otnell. Kamu pasti bisa, dokter akan bantu kamu, tapi sebelum itu, berjuang dulu untuk sembuh. Kamu tenang saja, kamu akan menjadi seorang dokter yang hebat, aku akan membimbingmu, ucap Otnell. Terima kasih dokter, ucap Bobby sambil tersenyum. Baik Bobby. Otnell menatap Jerry, pantau terus dia. Kau harus berada di sampingnya 24 jam penuh, apa kau bisa? Tanya Otnell. Saya bisa dok, jawab Jerry. Bagus, aku akan menyelesaikan masalah ini. Segala kebutuhan kalian akan dibawa ke sini sampai aku datang. Kau harus mendampingi Bobby, ucap Otnell dengan tegas. Baik, saya paham dok, ucapnya. Otnell mengurus semuanya dengan baik, dia pergi dari sana untuk mencari Chelsea.